Dari geliat L menjajal dunia seni peran, inilah kisah Vika Dewayani yang seakan masih dibayang-bayangi rasa kesal akan kasus perusakan rumah dan sejumlah propertinya yang dilakukan istri Piu Floren. Walau telah mencabut laporan serta kasusnya telah dihentikan pihak kepolisian, benarkah jika Vika masih berharap agar Flo mau meminta maaf secara langsung pada dirinya? Ya memang pada awalnya kan, bapaknya bilang akan mengusahakan untuk, supaya flow-nya itu minta maaf kepada Mbak. Kebetulan, anak kami ini, tanggal 19 Desember, tepat lahirnya. Tapi karena memang saat itu juga kebetulan saya juga lagi ada show bersama anak wali, sehingga akhirnya di-pending sampai ke tanggal 30, hari ini. Jadi ya sekalian tasyakuran juga, pengajian juga. Momentum ulang tahun kemarin itu juga dijadikan Apoy sebagai ajang silaturahmi. Bagaimana tidak, pasalnya istri Pasha Adelia Wilhelmina dan istri Apoy, Huria Agustini itu memang tergabung dalam satu pengajian. Maka tak heran jika mereka begitu menyatu dalam kebersamaan. Saya mengatakan ini kualitas silaturahmi ya, dan saya lebih yakin banget ke depan karena masalah silaturahmi ini lebih berkualitas, ke depannya masalah berkah, rezeki, ya masalah keluarga dan lain sebagainya kan jauh lebih baik. Saya yakin itu aja. Dan dengan ya baik keluarga Pasha atau keluarga saya, ya saya yakin silaturahmi tidak ada yang negatif, semuanya selalu baik. Dan kebahagiaan yang paling membuat Apoy tak hentinya berucap syukur adalah hadirnya si calon anak kedua mereka yang telah berusia 3 bulan. Tapi benarkah setelah kelahiran anak keduanya nanti, Apoy masih ingin terus menambah anak lagi? Ya, kabar gembiranya alhamdulillah istri saya tengah mengandung, anak kedua kami yang, sudah masuki bulan ketiga, jalan ketiga. Dan ini yang saya pribadi, mungkin seluruh orang tua di rumah pemirsa yang memang baru punya anak satu dan pengen punya anak kedua. Kami sudah pikir ya, saya pun sama istri saya juga umurnya kan juga bukan, istri saya juga bukan umur baru 20 atau nggak begitu aman. Cuman berharap Allah berkehendak lain, doa terus, mudah-mudahan dikasih lagi kan. Siapa sih yang nggak kepengen punya anak banyak ketika nanti usia tua kita kan banyak yang nemenin. Dan akhirnya ya nggak disangka-sangka tiba-tiba istri saya BBM, apa namanya, tes pack ya, oh positif gitu kan. Jadi terus coba, ke dokter, dokter dan ternyata benar. Wah senang senang banget, doa terjawab alhamdulillah. Lain kebahagiaan yang dirasakan Apoy, lain lagi kebahagiaan yang dirasakan artis cilik Nizam. Di usianya yang sekarang ini, ia telah berhasil mewujudkan banyak impian yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh anak seusianya. Sebut saja, pergantian tahun ini akan dilewatkan Nizam dan keluarganya di rumah baru mereka di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebuah rumah sebagai tempat hunian dari hasil kerja keras Nizam. Selain itu, ia juga telah berencana untuk mengajak keluarganya ke Tanah Suci Mekah, serta membeli mobil mewah berharga fantastis. Tapi di balik semua keinginan itu, hasrat Nizam untuk memiliki seorang adik adalah hal yang paling dinantinya. Alhamdulillah Nizam juga udah mewujudkan salah satu impiannya, yaitu bisa beli rumah. Alhamdulillah semuanya udah tercapai. Itu mobil sama rumah. Nanti paling 2014 kalau nggak 15 aku mau beli mobil Lamborghini warna emas. Oh ini sih cowok. Kenapa? Ya. Ya kalau cowok asik bisa diajakin main. Kalau cewek asik, yuk kita main perang-perangan. Main baby yuk. Jika melihat segala pencapaian Nizam itu bukan tidak mungkin jika ia dibayar dengan harga yang sangat mahal atas talentanya. Lantas, benarkah sejumlah kegiatan yang dilakukan Nizam berbuah pundi-pundi berlimpah? Dan inikah hasil dari gelar yang disematkan kepada dirinya sebagai artis cilik paling bersinar di 2013? Kalau termahal sih sebenarnya relatif, yang pasti kita insya Allah selalu memberikan yang terbaik. Kalau masalah termahal itu mungkin penilaian dari luar gitu ya. Cuma kita yang penting saya selalu tanamkan ke Nizam, kita harus selalu rendah hati, selalu berbuat kebaikan lah ke semua. Gitu. Jangan banyak job lagi. Amin. Dan sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin.
Pemirsa, di segmen terakhir kebersamaan kita hari ini, inilah kisah dari putra Ahmad Dhani, El Jalaluddin Rumi. Jika selama ini predikat musisi berhasil disematkan kepada dirinya, rupanya tak membuat jagoan Dhani ini puas begitu saja. Pasalnya, kini El coba melebarkan sayapnya dengan merambah dunia seni peran. Lantas seperti apa El menyikapi keterlibatannya dalam syuting sinetron tersebut untuk pertama kalinya? Adakah kendala yang ia temukan ketika berakting bersama lawan mainnya, Mikha Tambayong? Ya sambil belajar juga lah, kita syutingnya sambil belajar acting juga. Ngerasa kesulitannya di mana sih pada saat take? Kesulitannya ya biasa-biasa aja sih. Ya sempat bingung juga kan, karena kan dia juga sangat apa namanya. Ntar juga syutingnya bakal padat kan. Sekarang kan tahun ini kan aku juga UN. Jadi ya bikinnya lama. Ini syuting juga baru sehari, kita belum nyobain berhari-hari kan. Ya kalau seru kita nggak tahu, tapi kalau capek pasti capek syuting. Kalau kita musiknya cuma main 2 jam, mungkin latihannya juga 2 jam kan, sehari 2 jam. Kalau syuting kan pagi sampai malam, jadi mungkin capek syuting, tapi seru nggak tahu. Kiprah El di dunia seni peran diakuinya mendapat dukungan 100% dari kedua orang tuanya. Pasalnya, baik Ahmad Dhani maupun Maya Estianty sama-sama mendukung El jika memang ia ingin mencicipi pahit manisnya memerankan karakter orang lain dalam sebuah sinetron. Lantas, akankah El meninggalkan dunia musik demi akting? Ya semoga sinetron ini nggak mengganggu karir musiknya juga ya. Kalau misalkan ada tawaran musik, kita bisa misalkan dapat kelonggaran untuk istirahat sinetron untuk bermusik. Semoga gitu. Ya kalau bisa diambil dua-duanya kenapa enggak? Ketika El mau mengecap peran dalam sebuah sinetron stripping, benarkah persoalan bayaran yang tinggi menjadi alasan utama putra kedua Ahmad Dhani itu hingga akhirnya menerima tawaran menjadi pesinetron? Mungkinkah jika El dibayar hingga 1 miliar rupiah dari peran yang ia mainkan? Ya honornya gede saya ambil gitu. Lumayan lah. Hah? 1 M. Gede amat 1 M. Ya, lebih lah. Dari geliat El menjajal dunia seni peran, inilah kisah Vika Dewayani yang seakan masih dibayang-bayangi rasa kesal akan kasus perusakan rumah dan sejumlah propertinya yang dilakukan istri Piu Floren. Walau telah mencabut laporan serta kasusnya telah dihentikan pihak kepolisian, benarkah jika Vika masih berharap agar Flo mau meminta maaf secara langsung pada dirinya? Ya memang pada awalnya kan, bapaknya bilang akan mengusahakan untuk, supaya Flow-nya itu minta maaf kepada Mbak Vika ya secara langsung. Tapi kan itu baru, harapan ya. Nah harapan itu kan bisa terlaksana bisa enggak gitu ya, kita sih terserah mereka aja. Kalau memang mereka masih punya niat baik untuk, meminta maaf secara, baik-baik ya kita akan tetap menerima. Tapi kalau misalnya memang udah nggak ada itu, ya mereka nggak wujudin ya terserah mereka gitu. Yang penasaran tentunya adalah dari kacamata hukum, kenapa si pelakunya tidak pernah muncul dan perkaranya sudah dihentikan ya. Saya tanyakan, sekarang siapa yang jamin bahwa dia akan muncul dalam 1 bulan pada waktu itu ya? Seminggu, 2 minggu, atau kalau perkara ini sampai dia nggak muncul-muncul ya sampai 6 bulan gitu, dan ini berlarut-larut kemudian beritanya ini jadi kemana-mana, saya pikir udah nggak bagus kan, ya. Entah apa yang membuat Flo masih hilang dalam persembunyiannya hingga kini. Yang jelas Sinta Saras merasa kecewa dengan sikap yang diperlihatkan istri Piu tersebut. Baginya, ketika Flo berani melakukan pengrusakan, maka ia juga harus berani meminta maaf dan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Lalu, akankah mereka membiarkan harapan agar Flo menyampaikan permohonan maaf buyar ditelan waktu yang tinggal menghitung jam saja akan berganti dengan tahun baru? Atau justru Vika akan terus menunggu niatan baik Flo sampai kapanpun? Ya, saya rasa sih bukan saya sendiri ya yang merasakan seperti itu ya, ketidakpuasan karena si pelaku nggak hadir ya dari awal sampai, terakhir kasus gitu. Karena menurut saya kalau orang yang berbuat salah, ya harusnya dia juga bertanggung jawab dong. Itu kan yang fair ya seperti itu. Ternyata ya saya berpikir bahwa, eee, nyalinya itu tidak sebesar kemarahannya dia kemarin ya. Harusnya dia lebih lebih fair lah untuk minta maaf secara, secara profesional aja gitu.
Mengakui kesalahan adalah keberanian yang paling lantang dan ikhlas memaafkan adalah kesabaran yang tak berbatas. Pemirsa, tak terasa 60 menit sudah kami menemani Anda dan jangan lupa saksikan terus Seleb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 2 siang hanya di Global TV tentunya. Dan atas nama segenap redaksi Seleb on Cam, kami mengucapkan selamat tahun baru 2014. Semoga di tahun baru kesuksesan dan keberhasilan selalu menyertai. Terima kasih dan Happy New Year.